Selamat siang pemirsa, Anda kembali lagi bersama saya Lydia dalam liputan Breaking News siang. Sejumlah informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Pemirsa, pada Rabu 16 Oktober, kelompok diskusi yang terdiri dari Mita, Novandra Priyonugroho, Ima Indari, Ervan Maulana, dan Mutia Poppy Berliani telah memaparkan materi terkait regulasi dan kode etik jurnalisme yang mengangkat tentang refleksi sejarah jurnalisme di Indonesia dan dunia. Dalam presentasi tersebut dijelaskan bahwa jurnalisme memiliki peran krusial dalam demokrasi, bertindak sebagai pengawas kekuasaan dan penyampaiannya informasi yang akurat. Bahkan, sejarah jurnalisme global juga bermula sejak peradaban kuno dan semakin berkembang setelah ditemukannya mesin cetak. Mesin cetak ini ditemukan oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15. Sementara di Indonesia sendiri, jurnalisme tumbuh sejak era kolonial dengan peran pentingnya dalam perjuangan. Indonesia bahkan mengalami kebebasan yang lebih besar setelah Reformasi 1998, meskipun tantangan seperti berita palsu dan tekanan politik masih menjadi masalah yang dihadapi hingga saat ini. Kelompok kedua ini juga mengambil latar belakang regulasi dan kode etik jurnalisme yang disorot melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, menjadi payung hukum bagi kebebasan pers di Indonesia. Pers sendiri berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, dan kontrol sosial. Sementara kode etik jurnalistik menekankan prinsip independensi, akurasi, dan larangan diskriminasi. Mereka juga menjelaskan bahwa dalam penerapan regulasi dan kode etik masih banyak tantangan yang dihadapi jurnalisme, baik di Indonesia maupun di dunia. Beberapa di antaranya adalah tekanan politik, penyebaran berita palsu di era digital, dan kurangnya perlindungan bagi seorang jurnalis yang kerap menghadapi kekerasan dan intimidasi. Studi kasus dalam penerapan undang-undang pers dan kode etik jurnalistik juga dibahas, seperti kasus Radar Bogor. Pada kasus Radar Bogor tahun 2018 yang menunjukkan bagaimana Undang-Undang Informasi dan Transparansi Elektronik atau Undang-Undang ITE digunakan untuk menuntut jurnalis atas dugaan pencemaran nama baik, serta kasus Metro TV pada tahun 2019 kemarin. Yang menyoroti akan pelanggaran objektivitas dalam peliputan kampanye politik. Sebagai kesimpulan, di era digital ini, seorang jurnalis terus menghadapi tantangan besar, mulai dari tekanan politik hingga komersialisasi berita. Oleh karena itu, regulasi dan kode etik jurnalisme harus diperkuat untuk memastikan bahwa sebuah informasi yang disampaikan kepada publik tetap berkualitas dan dapat dipercaya. Tetaplah bersama kami untuk informasi selengkapnya dalam liputan Breaking News siang. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di berita berikutnya. Saya Lydia Herani dan segenap kru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.